Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Pak Salim di kelas Prakarya untuk kelas 8 pertemuan ke-6. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajarnya, mari kita awali pertemuan kita dengan doa belajar. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, seperti yang Pak Salim sampaikan di pekan lalu, kita akan membuat alat TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, di mana alat ini digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia dari segi komunikasi dan informasinya ya teman-teman ya. Jamak atau umum kita dengar yang namanya komputer, dan sering sampai detik ini pun kita tahu ketika kita menggunakan HP itu masuk dalam kategori teknologi komunikasi dan informasi. Nah, sedangkan untuk komputer sendiri itu juga perangkatnya ada dua, software satu, hardware satu. Perangkat lunak dan perangkat kerasnya itu berfungsi untuk mendukung proses informasi dan komunikasi antar manusia. Nah, teman-teman, untuk kali ini Pak Salim hanya menyampaikan dua hal ini saja ya. LK kalian kerjain, karena Pak Salim yakin dan percaya sepekan yang lalu setelah Pak Salim sampaikan ke teman-teman pembuatan TIK itu sudah ada dua yang japri Pak Salim dan dua-duanya sudah hampir selesai, tinggal presentasi saja ya teman-temannya. Nah, sebelum presentasi teman-teman Pak Salim arahkan dan mohon bantuannya ya. Silakan buka buku kalian yang belum download, di-download dulu bukunya. Di grup sudah ada atau nanti Pak Salim kirimkan lagi. Itu silakan buka halaman 81 ya, dan halaman 82. Oke ya. Di halaman 81 dan 82 ini diarahkan untuk beberapa pertanyaan singkat ya, lembar kerjanya seperti ini. Kerja kelompok, ini sebenarnya kan kerja kelompok teman-temannya, tapi karena kita mandiri jadi sebetulnya kerja mandiri, jadi nggak jadi masalah. Nah, cari informasi dari sumber bacaan tentang pembuatan alat TIK selain di buku siswa. Nah, jadi teman-teman cari dulu informasinya dari mana teman-teman membuat itu. Contoh kemarin Mas Alana itu membuat kipas, dan juga ternyata ke siapa namanya ya, kok Pak Salim jadi lupa ya, itu si kakak buat juga, itu membuat kipas juga gitu ya, sampai si bunda nyampein ke Pak Salim itu mau dibawa ke sekolah kemarin, tapi kelupaan baterainya entah kemana gitu ya. Tidak masalah ya bunda, tidak masalah ya teman-temannya. Yang penting bagi Pak Salim adalah proses kalian membuatnya. Ketika kalian sudah puas dengan itu menyala dengan baterai 2 gitu ya, menyala dan itu berhasil sukses, nah kalian sudah saatnya untuk ngecek yang ini ya teman-teman ya, ngecek ini dulu. Nah, di sini kalian cari dulu informasinya itu dari mana, kalian tulis jawabannya. Saya dapat informasinya dari buku bacaan tentang sains misalkan gitu, sains kuak misalkan gitu ya. Terus kemudian ketilah hasil pencarian tersebut sebagai sebuah laporan. Nah, ini ditulis aja teman-teman ya, ditulis aja di buku kalian. Terus itu kan yang ketiga, presentasikan hasil kerja ini ya. Nah, besok kalian presentasikan hasil kerjanya bersama teman-teman dan Pak Salim di saat kita pertemuan konsultasi pembelajaran. Kemudian di tugas ketujuh inilah rencana yang saat ini sedang kalian buatkan. Nah, ini kalian membuat alatnya apa yang kalian buat, itulah yang kalian presentasikan. Nah, di sini di lembar LK7 ini ada yang namanya kelompok. Kelompok itu kalian abaikan saja, tulis aja nama saya siapa, kemudian kelasnya kelas 8 gitu ya teman-teman ya. Kemudian perencanaannya apa aja. Perencanaan ini misalkan teman-teman membutuhkan alat dan bahan ini dan ini. Kemudian persiapannya apa aja. Misalkan saya mau membuat bel berbunyi menggunakan buzzer. Jadi saya harus membuatnya itu dari mulai persiapan ini
ini sehingga keselamatan kerja saya itu terjamin. Nah, begitu. Kemudian di sini juga ada ini peralatan dan bahan, silahkan kalian tulis di situ. Kemudian pengecekan hasil. Nah, untuk pengecekan hasil ini teman-teman, ini kan membandingkan ya, bandingkan hasil buatan orang lain di sekitar kamu. Nah, teman-teman nggak perlu membandingkan ya. Cukup teman-teman mengecek hasilnya itu sudah berhasil kipasnya, misalnya contoh membuat kipas gitu ya. Oh iya, Kak Aurel kalau nggak salah kemarin buat tuh ya. Yang japri Pak Salim tuh. Jadi kayak misalkan Kak Aurel atau Mas Alana buat kipas, itu nanti bisa dibandingkan kalau di antara kalian berdua itu pembuatannya sama. Tapi kalau misalkan cuma Kak Aurel saja yang buat kipas, terus Mas Alana itu membuat buzzer untuk dijadikan bel, itu kan nggak bisa dibandingin ya teman-teman ya. Jadi cukup kalian tulis aja pengecekan hasil itu dari alat yang sudah saya buat, kira-kira begitu ya teman-teman, nanti tulis begitu ya. Dari alat yang saya buat, ternyata untuk menyalakan kipas itu membutuhkan daya sekitar 4,5 watt. Dari mana daya itu? Dari baterai batangan gitu ya, sebanyak 2 buah misal begitu. Nah, itu udah cukup dan dia ternyata bisa menyala. Kalau kurang dari itu wattnya atau dayanya nggak bisa menyala gitu ya. Nah, itu. Kemudian di sini ada refleksi teman-teman. Apa pendapat teman-teman ya tentang pembuatan produk rekayasa teknologi informasi dan komunikasi? Maksudnya adalah setelah teman-teman membuat produknya itu, kira-kira apa yang teman-teman dapetin? Pendapat teman-teman terhadap produk teman-teman. Apakah produk teman-teman itu berhasil sukses 100% atau ada kegagalan, atau pada saat proses itu, Pak, selama proses saya mengalami kegagalan sebanyak 100 kali misalkan gitu ya. Nggak lebay itu, bukan urusan lebay, tapi itu urusan belajar kalian dan itu penting. Artinya sebanyak 100 kali ternyata yang berhasil itu di 101. Nah, percobaan 100 sebelumnya itu tidak berhasil dikarenakan banyak sekali kendalanya, mulai dari kabel yang putus, kabelnya terlalu besar misalkan gitu ya, atau bautnya kurang, sekeringnya nggak bisa nyala karena berkarat. Nah, itu kan banyak faktor teman-temannya. Kemudian ini ada pertanyaan cukup menggelitik di nomor 2. Dapatkah kamu menciptakan karya yang lebih inovatif? Ya, silahkan kalian jawab. Kalau dapat, jawab dapat. Kalau tidak dapat, jawab tidak dapat ya. Tapi biasanya kalau sekolah alam dapat ya. Insya Allah dapat ya. Apa manfaat yang dapat kamu rasakan pada pembelajaran ini? Nah, manfaatnya silakan kalian tuliskan ya. Ini sekaligus evaluasi buat Pak Salim. Siapa tahu nanti di kedepannya banyak kendala, kita bisa belajar bersama gitu ya. Nah, secara rangkuman teman-teman, untuk rangkuman ini bisa kita baca cara menyampaikan informasi. Teknologi informasi menurut perkembangan peradaban meliputi antara lain gambar-gambar tak bermakna pada dinding gua, prasasti dan internet. Jadi ini rangkumannya. Selama ini kalau kita bicara tentang TIK, itu ada yang namanya hieroglif. Itu tulisan-tulisan Mesir kuno ya, tulisan-tulisan Mesir kuno yang itu ada gambarnya dan sebagainya. Itu seolah-olah kalau orang lihat zaman sekarang itu nggak ada fungsinya. Padahal di zaman dulu hieroglif itu dipakai untuk berkomunikasi antar generasi ya teman-temannya di zaman dulu, sehingga orang tahu pada saat itu pembuatan piramida seperti apa, perkembangan teknologi di Mesir kuno bagaimana, perkembangan teknologi di Babilonia itu seperti apa, kenapa sih ada yang namanya negara gantung di Babilonia, itu luar biasa tuh ya teman-temannya. Itu semuanya ditinggalkan di prasasti, tapi tidak bertuliskan bahasa Inggris, melainkan tulisannya itu ada gambar-gambarnya atau sandi-sandinya gitu teman-teman. Nah, ini sekedar rangkuman saja, jadi tidak perlu kalian jawab karena bukan pertanyaan ya teman-teman ya. Ini rangkuman yang perlu kalian kerjakan lagi-lagi adalah di LK ini. 1, 2, dan ini 3. Oke. Jadi itu aja dulu yang bisa Pak Salim sampaikan. Tetap semangat, silahkan kalian kerjakan pembuatan TIK-nya. Terus ada pertanyaan begini, Pak, apakah TIK itu bisa menggunakan video,
bisa menggunakan informasi dari Telegram. Kemarin Bang Aska bertanya tentang Telegram. Sangat boleh teman-teman, karena itu bagian dari teknologi dan informasi. Teknologi komunikasi dan informasi ya teman-temannya, itu sangat boleh. Aplikasi silahkan mainkan, terus kemudian berbasis komputer, computerized gitu ya, sangat dibolehin. Terus kemudian tutorial lewat HP sangat dibolehkan. Kemudian membuat buzzer atau bell sangat dibolehin. Kemudian membuat monitoring alat pemadam kebakaran sangat diperbolehkan ya. Terserah teman-teman mau buat apapun yang itu selama berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi itu sangat dibolehin. Kecuali teman-teman mohon maaf ini buat lontong, itu nggak masuk hubungan komunikasi dan komunikasi ya. Itu masuk hubungannya komunikasi dan informasi ketika orang pada butuh lontong, itu keluar komunikasinya itu. Di mana tempat jual lontong? Keluar kan komunikasinya kan. Terus kemudian udah viral kan lontongnya, lontong malam contohnya itu viral, baru keluar informasinya. Wah, di sana tuh viral tuh di mana-mana. Jadi teman-teman bukan itu ya. Justru yang menjadikan viral itulah yang disebut teknologi informasi dan komunikasi. Apa yang membuat viralnya? Ada yang namanya YouTube, Facebook, IG, Twitter dan sebagainya. Sehingga yang menjadikan viral itulah yang disebut teknologi informasi dan komunikasi ya teman-temannya. Baik, mungkin itu aja dulu dari Pak Salim untuk kelas 8. Hari ini cukup simple ya. Karena memang kelas 8 Pak Salim tunggu untuk prakaryanya, karena kita belajar hasil prakarya. Untuk pertemuan selanjutnya presentasi bersama Pak Salim, ini tadi sudah ada panduannya. Silahkan kalian pelajari benar-benar ya teman-temannya. Alatnya dibuat dulu, kemudian isi panduannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.